Ya. Mau perkenalan dulu. Ini dengan siapa? Saya dengan Bobi Adi Setiawan, mahasiswa UNESA. Ya, rumahnya di sini di Jalan Sumber 1 Tronggo, Kota Kediri. Awal mula berdirinya usaha ini gimana, Mas? Awalnya sih dulu karena teman-teman pada nitip celana pendek buat latihan. Habis itu saya kan kuliah di Surabaya, jadi saya bawakan dari tempat grosirnya Surabaya. Saya kuliahkan di sana, di sini teman-teman beli. Akhirnya lama kelamaan kok berlanjut, banyak yang beli di sini. Akhirnya tambah besar, tambah banyak, sampai sekarang pun akhirnya bisa memproduksi celana dan baju sendiri. Kok terinspirasi dari mana? Kok buka usaha seperti ini? Ya awalnya karena dititipi sama teman-teman tadi, karena mungkin kan saya kuliah di olahraga, teman-teman yang satu klub, satu kampung itu kan nitip celana pendek, nitip baju buat latihan. Akhirnya karena saking banyak yang titip, daripada saya harus mendatangkan dari Surabaya, lebih baik saya buka usaha sendiri. Jadi bisa memperkecil biaya produksinya. Berapa modal awal yang Mas keluarkan untuk mendirikan? Kalau dibilang modal awal sih gini, dulu awalnya cuman karena dititipi teman-teman uang 50.000 sama 2-3 orang titip, terus ada sisa sedikit, ada untung sedikit, saya tabung sebentar, tambah lagi, akhirnya bisa tambah banyak barangnya itu. Kalau dibilang dari nol modal sih bisa, tapi kan tetap ada uang yang diputarkan tadi, mungkin ada dari titipan ataupun tabungan yang dulu pernah saya simpan kayak gitu. Untuk pemasaran produknya itu hanya offline atau ada di online? Kalau awalnya dari offline saja, dari mulut ke mulut sama teman-teman sendiri ya yang beli. Tapi berhubung karena memang sekarang zamannya udah berubah ya, harus media sosial, sudah ada di Facebook, WhatsApp, TikTok, Shopee, tapi masih sedikit banget kalau di Shopee. Jadi yang paling banyak masih di WhatsApp sama di Instagram juga. Kalau ini ada kerjasamanya nggak, Mas? Sama kayak kerjasama ya karpet gimana? Karpet itu kan ada investor. Kalau di sini sementara belum, cuman menerapkannya kerjasama itu dengan reseller. Jadi mungkin saya di daerah Kabupaten Kediri, kalau nggak gitu di Nganjuk, di Tulungagung, ada teman-teman yang bersedia jadi reseller dan di sana buka atas nama mereka sendiri. Tapi mereka produksinya ditempatkan di sini. Jadi di sana tinggal menjualkan aja, distributor aja. Untuk target pemasaran tuh untuk atlet-atlet aja atau untuk mengkoleksi juga? Kalau untuk yang ready stock ini sebetulnya buat latihan aja. Cuman kalau untuk yang mesinnya sendiri, mesin kan ada mesin printing di sini. Itu untuk pertama jersey sama celana, itu bisa untuk voli, sepak bola, semua olahraga lah. Yang kedua bisa jaket, terus apa namanya ini? Kerodong burung. Tahu kan ya, kerodong burung. Habis itu cover jok buat di mobil, di bis gitu. Cover jok, habis itu cover bantal, spray, sarung, hijab dan sebagainya. Jadi yang serba kain yang bisa di print saya produksi sendiri di sini. Jadi variannya itu banyak. Iya banyak. Kain, betul. Hijab, gamis juga bikin sendiri. Kalau masalah produksinya itu per hari bisa berapa baju? Kalau dibilang bisa berapa itu sebetulnya tinggal nunggu orderan. Kalau semakin banyak orderan mungkin ya tetap gas terus. Jadi kalau bisa diperkirakan satu hari kemarin 90 ke 100-an. Satu hari bisa 90 ke 100. Tapi belum bentuk jadi, masih bentuk print press di kain. Kalau bisa dibilang bentuk jadi itu 2-3 hari. Tapi kami ke pelanggan tetap menyampaikannya tetap 7-10 hari. Jaga-jaga kalau ada molor pekerjaan dan sebagainya.
kira-kira sebulan itu omsetnya berapa? Nah ini kalau dibilang omset ini yang paling sulit dikarenakan saya sendiri nggak pernah di rumah, terus yang megang buku ini juga bukan saya. Jadi kalau kisaran aja sih omset kan masih kotor ya, antara 5 ke 10 lah mungkin. 5 sampai 10 untuk Ya, 1 bulan. untuk 1 bulan. Kira-kira seperti itu kalau dibilang omset. Karena kan yang namanya order kadang juga menentukan. Hari ini aja ini bisa ada, bulan ini berapa mas ya, kira-kira 200-300 mas ya? Iya. Sekitar seperti itu. Tapi kalau 200 ke 300, kalau dikali 100.000 kan 20 sampai 30 juta. Itu jadi dari jersey-nya aja. Jadi tinggal nunggu ordernya sih. Kalau rata-rata segitu. Targetnya 300 jersey. Iya, 1 bulan. 1 bulannya. Kalau ini kedepannya mau gimana lagi mas? Kalau target ke depan buka toko di luar, dalam arti outlet resmi. Kalau kayak gini kan masih di rumah, nggak fleksibel lah. Terus nambah reseller, nambah desainer, jahit sendiri kayak gitu. Jadi bikin dari kain, masih kain terus jahit. Sampai bukan dari kain, di print sama di press baru dijahit. Oh, Jahit itu di terakhir di finishing aja. jadi pengennya mulai dari awal. Iya. Untuk apa? Pasti kan kalau Mas bikin usaha pasti ada rintangan-rintangannya. Iya. Itu rintangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar kalau saya sih waktu, lebih ke waktu mas ya. Jadi kan saya juga sebagai mahasiswa, juga sebagai atlet, juga ngelatih, juga pokok riwa-riwi. Jadi kayak gitu mungkin kalau untuk pelayanannya, makanya saya juga dari teman-teman ini untuk jadi admin, ada desainer juga melayani dari konsumen. Jadi WA sendiri. Kalau saya sendiri sih kurang bisa ada gitu loh kalau buat layanan. Jadi rintangannya terbesar itu. Kalau masalah rintangan seller atau penjual yang lain sih nggak begitu, karena kan ya semua pasti ada plus minusnya sendiri tiap profesi. Anu, pesan kalau ada yang mau buat usaha ini, Pesan Hmm. untuk yang ingin memulai usaha. ya pesan untuk Oh, yang barangkali ada yang mau merintis, kalau bisa dimulai sejak dini, lebih baik mencoba terus tahu gagal, terus kita sudah punya solusi untuk kedepannya daripada kita cuma berangan-angan tapi nggak ada eksekusinya. Jadi nggak usah takut melakukan sesuatu, gitu aja. Misalnya wis berani dan mencoba gitu aja. Cukup segitu. Oke. Cut. Di zoom lah. Mas, bagaimana cara manajemen keuangannya, Mas? Ojo ngomong ae kok etika Mas, bisa. bagaimana? Banget yo zoom ae. Nek soal iki otomatis. Tapi nek akeh yo manual.
nunggu berapa menit ya Pak? Potong. Oh, Motong ini Nunggu nunggu dipencet tok. oh, Oh,